Ya, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat tahun baru bagi seluruh masyarakat di Kota Jayapura. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena saya dan juga sahabat-sahabat saya, rekan-rekan dan juga masyarakat di Kota Jayapura semua dalam keadaan sehat. Itu karena pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, dalam rangka tahun baru saya melaksanakan kegiatan open house, yang dimana kegiatan open house ini saya laksanakan. Saya mengundang masyarakat, saya mengundang pimpinan partai, saya mengundang pimpinan pemuda, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, semua saya undang, yang dimana saya ingin untuk masyarakat hadir. Saya sebagai anak muda dan juga sebagai pimpinan partai, saya berkeinginan untuk masyarakat datang bersilaturahmi dengan saya, berkunjung ke rumah saya, melihat langsung bagaimana perkembangan kota ke depan. Saya mendapatkan masukan, saran, dan di akhir dari tahun 2021 ada banyak hal yang kita merefleksi kembali, baik dari sisi kinerja pemerintah dan juga pembangunan atau isu apa yang kita lihat, sehingga saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kelompok pemuda, kelompok tokoh adat, tokoh pemuda, dan juga tokoh perempuan, dan juga dari pimpinan OKP, dan juga dari pimpinan partai berkunjung di sini. Kita membangun satu komunikasi dengan momentum tahun baru ini. Kita bersinergi, kita berkolaborasi untuk melihat arah apa yang bisa kita bermitra dengan pemerintah, memberikan masukan, saran kepada pemerintah, dan juga kita bisa melihat atau terobosan apa dan juga ide kreatif apa yang bisa kita dorong bersama-sama, baik sesama lintas partai dan juga sesama komunitas pemuda dan juga kelompok adat, kelompok perempuan dan juga kelompok-kelompok remaja. Dan ini saya lihat momentum tahun baru, momentum yang sangat tepat, yang dimana kita merefleksi kembali di mana kelemahan dan kekurangan baik di antara kami warga dan warga, komunitas dan komunitas, antara pimpinan partai dengan pimpinan partai dan DPR dan juga dari pemerintah. Dan saya pikir ini momentum yang sangat tepat, sehingga kehadiran dalam momentum tahun baru ini saya berterima kasih. Ini momentum untuk bagaimana kita semua anak bangsa, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita sebagai semua kelompok komunitas yang punya tanggung jawab beban moral untuk bagaimana kita hadir bisa menciptakan perubahan, hadir untuk menciptakan solusi, dan juga hadir untuk bisa menciptakan sesuatu yang baik untuk kepentingan keumatan, untuk banyak orang, dan juga berkontribusi kepada pemerintah untuk memainkan peran-peran kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, dan agenda-agenda ke depan dalam kumpul kami sendiri dalam internal partai ya menghadapi verifikasi partai tahun 2022 yang tahun ini akan berjalan, dan juga pilkada yang akan berjalan di 2004 dan juga pemilihan legislatif. Ini merupakan kegiatan-kegiatan internal yang menjadi agenda nasional yang wajib kita harus sukseskan. Yang kedua, kita membagi kasih di antara masyarakat, di lingkungan kompleks kami, dan juga antara komunitas dan juga kelompok-kelompok yang kita duduk bersama-sama untuk kita saling memberikan penguatan, untuk terus kita memberikan persatuan, kebersamaan, untuk kita saling kokoh, sehingga kita menepis mampu untuk gerakan-gerakan yang di luar dari perpecahan itu kita bisa tepis karena adanya kebersamaan, silaturahmi, dan juga kesamaan visi untuk hal-hal yang besar untuk membangun Papua dan lebih khusus di Kota Jayapura. Sehingga saya berikan apresiasi untuk semua Bapak Ibu yang sudah datang ke rumah saya. Ini merupakan bentuk silaturahmi, kebersamaan, persatuan yang kita terus jaga, sehingga dengan berkumpul komunikasi kita duduk itu banyak hal yang kita saling mengisi, tukar pikiran untuk hal-hal yang kita bisa lihat ke depan untuk kepentingan masyarakat di Kota Jayapura. Tadi dari hasil perkunjungan masyarakat tadi, apakah ada yang hal-hal yang disampaikan? Ya, tadi masyarakat mereka datang berkunjung di saya. Memang keinginan dari masyarakat, mereka berkeinginan yang dimana mereka berkeinginan untuk menginginkan ke depan peran-peran partai anggota DPR itu lebih betul-betul tidak melekat secara formal di dalam mekanisme prosedur yang dilakukan oleh pemerintah, dan mereka ingin untuk
kita harus keluar dari mekanisme yang sudah dilakukan oleh pemerintah, boleh keluar dengan tidak kaku. Kalau bisa kita tidak ikut program-program antara DPR dan pemerintah, harus reses. Terus ada kegiatan-kegiatan yang sharing antara DPR dan legislatif. Mereka berkeinginan untuk kalau bisa anggota DPR atau partai itu kalau bisa turun langsung. Turun setiap waktu saat lihat persoalan-persoalan masalah lingkungan, masalah keamanan, terus masalah-masalah ekonomi, pengangguran, dan juga lapangan pekerjaan, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pembangunan sendiri. Dan ini mereka berharap untuk ke depan ini mereka ingin untuk adanya satu gerakan-gerakan belusukan yang betul-betul nyata, yang memang lahir dari anggota DPR, bukan program-program yang dibuat oleh DPR sendiri atau dari eksekutif, tapi mereka mau harus turun secara aktif PK dan lihat persoalan di masyarakat langsung. Sehingga kami dari Partai Hanura tahun ini kita akan launching rumah aspirasi di 5 distrik. Itu bentuk dari aspirasi yang tadi saya terima. Sehingga dalam tahun ini di bulan Februari saya akan turun untuk launching rumah aspirasi di 5 distrik. Dan dia akan terbentuk di kelurahan, kampung. Di tempat itu masyarakat boleh menyampaikan aspirasi mereka di situ. Nanti lewat rumah aspirasi itu semua persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, semua kita akan siapkan form khusus untuk masyarakat akan isi form itu, dan kami akan lihat itu mana yang layak, dan kami akan turun melakukan verifikasi. Kami akan turun dengan anggota DPR kami, baik provinsi dan juga di kota. Kita akan melihat persoalan apakah ini benar atau tidak. Sehingga kita akan sinergi dengan alat-alat politik kita di DPR untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini dengan kesimpulan tadi dengan pertemuan masyarakat, kami sudah melakukan surat secara ketua partai, kita ambil keputusan seperti itu. Nah, itu terobosan-terobosan langkah yang kita lakukan.